secara teori sudah mempelajari tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Di dalam memandikan jenazah ini tidak semuanya yang kita laksanakan itu adalah ajaran agama. Ada sebagian itu adat, akan tetapi adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi nanti kita ini bukan anti adat ya. Biasa kita ini dibilang pokoknya tidak beradat lagi kita ya, bukan. Yang kita tidak mau itu adat yang bertentangan dengan agama. Nah itu. Jadi kalau adat yang tidak bertentangan dengan agama kita mau, ya, umpamanya pakai kopiah, kan, kopiah hitam, ini kan adat, boleh kita pakai, ya, atau pakai sarung, nah, juga ini adat kan, artinya boleh, tidak masalah, ya. Jadi yang dimaksud itu adat yang bertentangan dengan agama, apalagi adat itu bercampur dengan kesyirikan. Saya ini karena dari kecil tinggal di daerah Sambas. Di Sambas itu dulu, di Singkawang khususnya, saya dulu pernah ngajar di pesantren Ibnu Taimiyah di Sedau. Dulu masuk ke Sedau itu bukan kita naik sepeda, sepeda naik kita, dipikul sepeda kita, lewat dari gunung tuh, gunung sebelah tuh, yang mau masuk masjid tuh, terus itu kan dulu tidak nyambung ke pondok, sepeda kita terpanggul lah, nyebrang gitu. Nah, tahu bapak siapa yang berjalan tuh? Orang Madura. Jadi bukit itu dibeli lah orang Madura. Itulah orang Madura itu aneh ya, bukit dibeli dah. Ternyata semuanya itu duit pak, batunya duit, tanah merahnya duit, udah rata jadi pemukiman duit lagi. Nah, itu. Mana ada orang Melayu nak beli gunung buat apa gitu dikata. Orang Madura lah yang beli gunung tuh. Lalu setelah tanahnya habis, baru nak kita masuk ke dalam. Jadi di dekat pesantren itu ada beberapa pohon besar. Nah, itu biasanya di situ ada adat orang tuh nyimpan sesajen pak. Situ ada telurnya, ada pisangnya. Dihantamlah anak-anak pondok itu. Ya, sebenarnya tidak boleh. Dulu alasannya kan telur tidak pakai potong Ustaz, pisang kan tidak dipotong. Kecuali ayam Ustaz kan dipotong, tidak boleh. Ya, terlepas dipotong atau tidak dipotong, nyimpan barang ini itu untuk apa? Namanya itu untuk nyemah, namanya orang Sambas. Nah, nyemah Pak, di pohon itu, ya, itu yang paling bagus, tidak usah dimakan. Walaupun barangnya tidak disembelih, telur rohnya, tapi naik nawai itunya itu untuk masih makan setan. Nah itu. Jadi kalau seperti ini kita harus tidak ikut minimal. Tapi sekarang kalau kita coba cerita ini, Pak, dianggap melawan kearifan lokal katanya. Tidak gile. Mana kita nak ngomong? Jadi kalau kita melarang ini, ya, atau kita cerita tentang ini, bapak saya ajarin tidak boleh pak, nyemah batang kayu besar ya, umpamanya juga. Oh itu saya itu mau merusak kearifan lokal, dicatat saya. Nah, itu nak merusak kearifan lokal. Gimana lah kita nak ngomong akidah ya? Ya tapi ini saya sampaikan ke bapak aja, bukan orang lain. Ya kita aja, orang lain dengar usah dia lah apa nak dengar. Nah, kita dalamnya. Ya, iya pak. Jadi memang ini kan suatu kesyirikan, tidak boleh, harus kita berantas. Ya.
Jadi saya ulang kembali, jadi memandikan jenazah ini sedikit sekali ya aturan agamanya. Ya kalau kita lihat itu mulai dari umpamanya memandikan itu dengan jumlah ganjil. Ya dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan atau diwudhukan dulu, itu beragama. Tapi kalau kita mulai ketika mau mandikan itu, kalau saya baca urutan-urutannya panjang, tapi nanti kita praktek. Itu nanti biasanya kan mayat itu disimpan harus lebih tinggi dari lantai. Ya ini kan tidak ada hadisnya. Akal kita lah, kok simpan di bawah susah kita mandikan kan gitu aja. Kan adat saja itu kan. Simpanlah di atas yang lebih tinggi, dan bahkan sekarang mandikannya sambil berdiri. Sambil berdiri. Nanti ketika sebelum dimandikan yang paling pokok ditutup, makanya nanti sebelum dimandikan kita bilang dengan tuan rumah, tolong siapkan ini itu dulu. Tak usah nanti begitu mandikan mana, tidak bisa begitu. Pokoknya sebelum dimandikan sudah kita siapkan fasilitas untuk mandikan itu apa saja. Ya, karena nanti si mayat ini ketika kita mau mandi harus ditutup. Jadi kalau laki-laki auratnya antara pusat dan lutut itu ditutup. Nah, di dalam memandikan jenazah ini biasanya orang kita nih kalau udah mati yang baru-baru pun dikasih dengan maknya. Tapi masih hidup pelitnya setengah mati. Orang kita tuh begitu. Kalau masih hidup mau sedekah untuk emaknya, sayang, udah mati baru almarhum ini, almarhumah ini, meskipun boleh lah ya. Tapi kalau masih hidup itu sayang nampaknya gitu ya. Maka nanti ketika mau mandikan jenazah, penutup kain untuk memandikan usahakan tak usah yang masih baru. Karena nanti akan menyulitkan ketika waktu kita siram tuh akhirnya tergenang gitu, tidak mau masuk. Kenapa? Kainnya masih ada pori-porinya belum terbuka gitu. Maka kain-kain bekas saja yang sudah terpakai, maksudnya bukan bekas, maksudnya sudah dipakai, itu ditutup, auratnya harus ditutup. Ya. Jadi aurat ketika dia masih hidup sama ada ketika juga mati, tidak boleh. Ya sudah mati juga tidak boleh kita melihat auratnya. Ya, Pak. Dan harus ditutup aurat ini. Ini saya tambahkan. Karena banyak yang sudah ngaji itu suka buka aurat laki-laki. Biasanya dia lah jalan-jalan pagi-pagi ke jogging, dia pakai celana pendek. Ya, tapi bukan jemaah sini. Di sana. Ya. Saya marahin tuh Pak karena sudah akrab dengan saya, karena dia tidak paham. Dianggap yang tak boleh nampakkan aurat itu perempuan dia. Sama. Perempuan kalau pakaiannya ketat, walaupun tutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu namanya buka aurat. Karena agama memandang dia ini berpakaian tapi telanjang, kan buka aurat artinya. Sama, jadi maknanya berpakaian tapi telanjang itu diantaranya pakaiannya ketat namanya. Nah, kita laki-laki kalau ketat, walaupun nutup sampai bawah lutut, tetap telanjang kita. Nah itu maknanya kan begitu, ya. Maka tidak usah pakailah ketat-ketat, pakailah yang longgar. Maka saya itu suka pakai sarung. Nah, saya suka pakai sarung. Saya pergi pasar panjang pakai sarung saya. Nah, ya, saya pernah jadi asisten dosen pakai sarung lah saya ngajar. Nah kebiasaan saya. Nyaman tak tinggal mau nak ke WC tinggal angkat, kan buka celana gitu kan. Makanya pembohongan besar, dusta, ketika kita mau haji berangkat dari Batam dulu, itu kan kita sudah pakai pakaian ihram di Batam dah, mandi kalau kita gelombang kedua, karena kita langsung mau ke Mekah, kita nanti mau mikotnya di atas pesawat, takut-takutin nanti payah dan dingin dan macam-macam. Tapi bagi kita ya, pakaian 2 lembar pakaian ihram itu jadi dingin, itu ngade-ngade ya orang ini. Itu tebal Pak, dan nyaman Pak, kita mau ke WC ke toilet gampang. Coba pakai celana susah bagi toilet pesawat seperti itu. Nah gitu ya. Jadi mari ya, ini mumpung saya ingat, jangan kita sepelekan.
Karena perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini, arti buka aurat ini, Allah ancam tidak akan masuk surga dan tidak cium bau surga. Bukan hanya perempuannya, kita juga begitu. Kalau kita buka aurat, tidak masuk surga, tidak cium bau surga juga. Masuk perempuannya sama. Hanya kenapa kok yang lebih di situ yang dianukan, dinampakkan perempuan? Karena lazimnya yang suka buka-bukaan itu perempuan. Coba kalau cerita curi, laki-laki kan disebut asyariku, baru perempuan. Kan yang suka curi umumnya laki-laki, meskipun perempuan juga ada gitu. Maka mari kita kalau sudah ngaji itu nggak usah. Nah, apa karena ini banyak Pak. Maka kalau jadi pembimbing umroh atau haji itu, kalau manasiknya gampang lah Pak. Apalagi umroh, berangkat dari Madinah, mandi, kita suruh mandi, suruh pakai pakaian ihram, buka dari dalam kowe. Nah, kan dia makin gitu, dah berangkat. Nanti sampai di Zulhulaifah, sholat 2 rakaat. Bis dia berangkat di atas bis, labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, terus bertalbiyah sampai ke Makkah. Sampai Makkah bagi ini bagi itu masuk hotel dah. Bila kita tawaf, langsung tawaf lah, sa'i, tahallul, udah nakal. Itu tidak susah Pak. Tapi yang susah selama tinggal di sana itu. Ada yang kebiasaannya di kampung mandi pakai kolor lah dia mandi di sana. Dari WC lari dia pakai kolornya Pak. Nah itu yang berat bimbing itu Pak. Makanya nanti kalau ada kesempatan bimbing itu mesti sudah dikondisikan dari Pontianak. Sebab tidak sedikit pembimbing haji terutama itu dilecehkan oleh jamaahnya Pak. Kenapa? Tidak dikondisikan dari Pontianak. Bertangkap di sana deh. Mutawibnya itu kita pembimbing ini dibodoh-bodohkan lah dia. Kenapa? Maka mau jadi pembimbing harus dikondisikan. Kecuali memang jamaah binaan gampang Pak. Dia sudah tahu dari sini. Tapi kalau yang maka ketika saya di PHD Kuburaya itu saya mikir, saya kenal pun tidak manusia ini 300 lebih Pak. Udahlah saya tidak usah lagi lah. Nak dapat pahala yang mana dapat dosa je. Masalahnya ya kan gitu Pak, nanti di sana dia selain buat syirik gitu Pak. Orang haji itu kerjaan buat syirik banyak Pak. Waktu di Musdalifah ngantongnya batu di Musdalifah untuk nyampuri rumah, nanti bikin rumah di situ gitu. Padahal dia batu dari Mekah yang dihancur-hancurkan itu makan sinun gitu Bapak. Itu bukan batu, apa batu biasa-biasa aja kan. Orang kita banyak Pak. Makanya kalau bapak ada yang mau berangkat haji belajar betul Pak ya. Munja'ana manasik 11 kali, tahu apa 11 kali. Itu bukan manasik semua, nanti ada dari kesehatan, dari ini. Belajar. Biar mandiri nanti Bapak di sana tuh. Tidak tergantung dengan orang. Karena begini Pak, contoh sa'i ya. Sa'i saya bandingkan dengan sholat. Kan ada orang sholat di kita yang kilat khusus gitu kan. Sama sa'i juga gitu. Saya sa'i 20 menit dah lakat gitu Pak. Dia bilang saya 20 menit sa'i itu udah selesai. Kenapa? Ya sama dia dengan sholatnya di sini lah kira-kira. Padahal sa'i itu kalau kita lakukan dengan betul, dengan khusyuk, dia memakan waktu. Kalau banyak doa-doa yang diajarkan Nabi bisa kita baca. Dan kata Nabi, waqtullah. Tamunya Allah. Jadi kalau diminta Allah akan beri. Kalau dia berdoa akan Allah kabulkan. Maka ya orang hanya terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia laksana. Memang sah-sah, cerita sah saja. Tapi bayar 35 juta hanya untuk begitu. Yang dibesar-besarkan merokok gitu lah. Itu maka kalau mau jadi pembimbing harus betul-betul kita ya siap ya itu. Nah, jadi tadi itu Pak, adat jadi sebagian besar itu memang adat. Tapi adat ini sekali-kali tidak bertentangan dengan agama. Jadi begitu kita ditutup, auratnya ditutup. Maka ketika nanti memandikan jenazah, ini memang harus ada caranya, ada teorinya supaya kita tidak melihat. Tahu nak diintip, diangkat gitu, tidak boleh. Jadi tetap kita tidak boleh melihat aurat si jenazah itu. Nah jadi itu. Nah jadi kalau di sini, kalau boleh saya anukan ya, apa nanti ini saya kira untuk prakteknya itu baru lebih jelas, ya. Hanya
Kalau memang punya persetujuannya, kalau mau praktek itu sebenarnya tidak usah malam begini. Kalau mau praktek mandi lah, siapa mau mandi ini hari? Dingin kan? Dulu saya di Al-Furqan itu siang-siang, ada bapak siapa gitu dia mau jadi mayit. Mandi karena siang-siang itu kita mandikan sampai sabu. Gitu kan. Mandam gitu siapa mau mandi? Balik lalu jadi demam nanti gimana gitu kan? Ini marah istrinya nanti, ya kan? Bapak itu pergi ngaji bukan dapat ilmu, dapat demam gitu kan? Ya, nah itu sebenarnya. Maka itu. Jadi saya bilangin kemarin setelah ngaji itu ada yang tanya, yang dinamakan sekali itu gimana sih Ustaz? Jadi hitungan sekali kan mandikan jenazah itu mesti paling sedikit 3 kali. Karena ganjil kan Pak, sekali kan tidak mungkin. Karena kalau 3 kali, 2 kali mandikan dengan air dan sabun atau daun sidr tadi, sekali dengan kapur barus. Maka ketika memandikan ini yang dianggap 1 kali kan di dalam pelajaran kita, kalau Al-Albani mandikan jenazah itu tidak diwudukkan, tapi dimulai dari anggota wuduk sebelah kanan. Karena memang ibda bimayami biwatul wudhu, ya mulailah dari sebelah kanan anggota wudhu. Tetapi di dalam kitab-kitab fikih itu ternyata semuanya diwudukkan. Dipahami mencuci anggota wudhu dengan wudhu itu beda. Sebab kalau wudhu kan harus tertib, tidak boleh wudhu pakai kaki dulu, kan harus baca bismillah dulu, cuci kedua telapak tangan kanan kiri, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan seterusnya. Itu wudhu kan harus tertib. Tapi kalau mencuci anggota wudhu dari sebelah kanan, bisa mulai kaki dulu, bisa mulai kepala dulu kan, nah begitu. Bisa mulai tangannya dulu, artinya tidak tertib. Maka di situ saya lihat, jadi dia wudhukan dulu, baru mencucinya dari anggota wudhu sebelah kanan. Nah terus ketika kita sudah wudhukan, kita mulai dari anggota wudhu sebelah kanan, tentu dari atas ya, dari bawah dulu kaki, terserah. Ya mau dari wajah sebelah kanan dulu, tangan ini terus ke kaki. Ya tentu kita gosok-gosok begini ya, biar merata. Terus sebelah kiri lagi. Nah, setelah itu baru kita siram secara keseluruhan. Barulah kita sabun, disabun, kita gosok-gosok. Belakangnya kita balikkan. Nah, ini waktu gosok-gosok ini Pak, ya itu harus jangan sampai melihat aurat. Pokoknya itu caranya gimana terserah. Yang intinya tidak boleh lihat auratnya. Begitu sudah merata kita sabun, kita sampo, barulah kita siram dengan air sampai merata, sudah bersih, tidak licin-licin lagi itu, udah kesat gitu Pak. Seperti kita mandi lah. Ini namanya 1 kali. Sudah. Terus yang kedua tidak perlu dari kanan lagi, cukup dimandikan biasa saja. Kita siram, kita sabun, kita sampo. Nah, sudah merata, kita gosok-gosok. Pak, mandikan jenazah memang harus yang tidak menggali ibaratnya karena ya kalau kita mandikan ya orang yang tidak sakit ya bersih itu ya. Kadang-kadang mandikan orang yang kena diabetes. Nah kan orang kena diabetes Bapak bayangkan lah ya, apalagi kena diabetes basah ya kan Pak ya, sabar aja. Sabar, kita juga akan begitu. Sama nanti hanya mungkin beda, tapi mati pasti sama. Hanya mungkin matinya beda-beda, kan Pak ya? Mati itu seperti apapun bentuknya tidak ada yang hina. Mati kepala kita hilang tidak hina, ya. Yang penting matinya kita dalam keadaan beriman itu baik. Ya, sekalipun hilang kepala kita, ya tinggal badannya, namanya. Jadi tidak ada agama kalau matinya begitu hina enggak ya. Kecuali mati di dalam melaksanakan atau mengerjakan larangan-larangan Allah atau kemaksiatan. Jadi itu 1 kali. Jadi sabun-sabun lagi, setelah itu disiram. Kalau kita sudah anggap ini sudah cukup, maka yang ketiga kalinya pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Setelah ini sudah selesai,
kita lap lah Pak, makanya perlu anduk, kita lap, kita keringkan semuanya. Kalau sudah kering, kita tutup pakai kain yang kering juga, yang basah ini ditarik pelan-pelan, ditarik. Maka ditutupkan Pak ya, tidak usah diadukkan ke bawah, nanti susah kita ngangkatnya. Nah, setelah itu kita tarik pelan-pelan, narik juga pelan-pelan, sebagaimana hidup gitu lah. Tarik pelan-pelan, habis itu kita angkat. Nah, ini biasanya kalau rambutnya panjang bisa kita sisir, jenggotnya panjang kita rapikan, sisir boleh. Ya, kita rapikan Pak, jenggotnya, jenggotnya panjang kita sisir, rapi, rambutnya kita rapikan lah ya. Nah, terus makanya sebelum memandikan sebenarnya yang paling ideal itu siapkan sudah kain kapannya. Nanti selesai mandi tinggal simpan bungkus. Tidak usah lama-lama disimpan, nanti ditonton orang, tidak bagus itu. Ya, tidak bagus ya, disimpan lama gitu, tidak usah. Langsung kita kapankan, maka usah mandikan dulu. Kalau kain kapannya masih belum ada, nah, nanti kita siapkan dulu. Maka kalau saya disuruh mandikan, mana kain kapannya dulu. Nah, kita buat dulu kain kapannya sudah siap, baru udah kita mandikan. Mandikannya paling setengah jam lah, tidak lama lah Pak mandikannya ya. Artinya gampang. Jadi sekali lagi, memandikan jenazah ini sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Hanya sekalipun tidak sulit, perlu kita belajar secara teori dan praktek. Kenapa? Karena ini ibadah. Kalau salah punya konsekuensi dosa. Dan kita upayakan yang ada sunnahnya kita ikuti. Terus ini sebelum saya lanjutkan, karena kemarin tuh enggak ada sempat tanya. Silakan mau tanya dulu. Silakan Pak. Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandikan. Dan kita mendapati seperti dalam memandikan jenazah ini, kapur bautnya itu masih menunjukkan asal. Dan pertanyaannya, apakah boleh kapur baut ini kita ganti dengan air wangi yang lain, pamannya air mawar atau yang lain, tidak bisa kita dengan air. Itu kan. Baik ya. Jadi pertanyaannya, ketika kita siapkan air yang dicampur kapur baros itu dikasih minyak wangi atau diganti saja dengan yang wangi ya, airnya itu tidak pakai kapur baros. Jadi kapur baros ini bagian dari ibadah, tak bisa kita ganti Pak. Sebenarnya kapur baris itu bukan untuk wangi Pak. Kapur baris itu saya lihat itu lebih kepada untuk membunuh kuman-kuman nampaknya. Saya perhatikan itu. Karena memang kapur baris tidak wangi. Dan memang tidak ada ketentuan harus wangi memandikannya itu. Ya kalau sabun ya karena sabun saja kan. Nanti yang dikasih wewangian itu yang diasap. Nama hadis kan diasap 3 kali itu adalah kain kapannya itu. Dikasih wangi-wangian. Saya biasanya saya tanya dengan keluarganya, ada enggak minyak wangi yang Bapak suka nih, Bu? Oh ini Ustaz ada, itu saya pasang. Enggak, bukan ajaran agama nih Pak. Tapi akal saya saja, dia kan suka minyak wangi ini, waktu dia hidup saya simpan di situ. Ini minyak wangi itu. Untuk kapur baros tidak boleh. Jadi sebaiknya tak perlu lagi dicampur dengan minyak wangi, karena bukan untuk mewangikan Pak. Kapur baros itu bukan, beda dengan daun sider. Kalau daun sider bisa diganti dengan sabun. Kenapa? Daun sider ini fungsinya hanya untuk membersihkan. Karena memang di zaman Nabi itu tidak ada sabun lok, tidak sabun pokoknya tidak ada. Maka sekarang yang penting fungsi daun sider ini ada, maka bisa pakai itu. Jadi tidak mesti pakai daun sider. Jadi ibadahnya itu bukan daun sidernya, tapi fungsi dari daun sider untuk membersihkan. Fungsinya itu sama dengan sabun. Itu kan dikocok-kocok gitu Pak, jadi keluar buih, jadi ke sabun. Loh ngapa? Ada yang mudah kok masih mau pakai yang itu kan? Tapi kalau ada orang juga mau, ya silakan.
Tapi kalau saya udahlah sabun kan sudah sebagai penggantinya dan bahkan lebih mudah, tidak sulit dan tidak kotor lagi kan Pak. Nah, itu. Jadi kalau kabur barus nggak boleh diganti. Saya sampai hari ini tidak tahu kenapa tidak boleh. Iya, iya saya lebih. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat ya gitu aja lah. Tidak boleh diganti jadi 4 rakaat. Nah, gitu. Artinya termasuk suatu ketentuan agama yang memang tidak bisa kita pikirkan. Ya begitulah agama. Gitu. Maka itu termasuk bagian dari semua kolong langit, tidak ada yang lain, pasti kapur barus, hanya kapur barusnya saja yang berbeda dampaknya. Nah, selama ini kapur barusnya ya kita itu kan, itulah waktu saya terakhir dengan almarhum tuh sana, lupa udah sampai di Jeddah dah balik itu, apa dah mau ke hotel dah mau pesawat, Pak mana kapur barusnya? Oh lupa gitu. Maksudnya mau tahu kayak apa sih kapur barus yang dipakai di sana itu gitu Pak. Maka nanti kalau Bapak umrah atau haji, Bapak cari itu. Minta dengan pembimbing antar ke toko, mau lihat ini gitu, mau beli ini gitu Bapak. Untuk memastikan kayak apa sih kapur barusnya itu di sana itu. Nah, gitu. Katanya almarhum Ustaz Umar bilang saya bukan enggak kayak kita punya itu, lain. Ya, nah, maka nanti kalau memang lain kan bukan masalah lainnya, tapi kalau fungsinya sama gitu Bapak, fungsinya itu sama ya mungkin tidak masalah. Nah, karena sampai hari ini tidak ada ulama yang di Indonesia itu mempermasalahkannya gitu Bapak. Hanya kita tuh untuk tahu saja kapur barus di sana itu kayak apa gitu. Ada yang lain ya Pak? Masih ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit nih. Ini tambahan berkaitan dengan memandikan. Balasan untuk orang yang memandikan dan mengapankan jenazah serta menggali kubur. Ada hadis Rasulullah sumbernya itu dari Abi Rafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim, faqatama alaihi, kemudian dia merahasiakan aibnya. Nah, ini yang paling harus diingat Pak ya. Kalau mulutnya yang tidak bisa nak jaga, tahu sama dia kan mayit lah, bukan dapat pahala, dapat dosa. Jadi kalau habis mandikan 1 bulan mati, insya Allah mandikan 40 tahun kita baru mati ya. Kita harus bisa menyimpan rahasia dia 40 tahun Pak. Gampang ya 40 tahun. Nah, mungkin kalau ketemu dengan lain profesi tak ada cerita itu. Tapi ketemu sama satu profesi, itu dia boleh cerita dia. Dulu aku mandikan di sini be, gitu. Satu ngertok yang lain lagi itu terus jadi. Itu Pak. Maka itu ada. Ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Allah akan ampuninya dosanya 40 kali. Di dalam hadis lain, arba'ina kabiratan, Allah akan ampuni dosa besarnya 40 dosa besar. Ini kan suatu tantangan yang diberikan Allah kepada kita. Selama ini kan yang namanya mandikan jenazah Pak Labbaik ya. Namun bukan Pak Labbaik tidak bisa mandikan jenazah. Sekarang tak usah nunggu Pak Labbaik. Minimal kalau keluarga kita meninggal, kita urus sendiri Pak. Kalau memang di tempat kita itu ada persatuan, petugas khusus memandikan jenazah, dia dapat honor, tidak apa-apa. Bilang sama dia, saya mandikan Pak, abang saya ini, bapak saya ini, nanti honornya Bapak ambil. Kan tidak apa-apa, dia tidak kerja dapat honor, untung dia. Tapi Pak, kalau kita bapak kita meninggal, abang kita meninggal, istri kita meninggal, orang lain mandikan itu tidak rasional. Maksudnya Pak, udah kita kehilangan istri, pahala Pak Lebay ambil, rugi itu. Mestinya kita yang ambil. Nah, di antaranya itu akan diampuni 40 dosa besar kita. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali lubang untuknya dan nanti ikut menutupnya, maka dia akan diberi pahala seperti pahala orang yang memberi tempat tinggal sampai hari kiamat. Jadi Bapak kontrakkan rumah Bapak gratis tapi tidak bayar sampai kiamat. Jadi pahalanya seperti itu.
Ya kalau namanya sampai kiamat berarti kan sampai kan diberikan, Pak. Siapa mau perlu duit kalau udah kiamat? Perlu rumah, tidak perlu orang rumah. Atau sama saja kita memberikan rumah ke seseorang, tempat tinggal sampai kiamat. Terus waman kafanahu, barang siapa yang mengkafankan jenazah, kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin istibrakil jannah. Jadi kalau dia ngapankan, maka dia nanti akan diberi pahala pada hari kiamat nanti Allah akan pakaikan kepadanya pakaian sorga yang terbuat dari sutra tipis dan sutra tebal. Nah, maka tentu ini bukan perkara yang sulit, Pak ya. Jadi nanti kita tidak usah lalu biasanya itu kalau datang hanya sekedar datang saja, ya. Terutama itu kalau keluarga kita, ya Pak. Keluarga kita uruslah sendiri. Nah, maka nanti kalau yang sudah belajar tidak ada istilah takut, ya tidak pandai, bisa itu, coba aja bisa. Ya, tidak ada susahnya. Ya, maka kalau pas ada saya kemarin beberapa kali saya panggil anak-anak muda yuk ikut, saya bilang antum lihat, nanti baru antum belajar teorinya, prakteknya dulu. Nah, saya ajak Pak, caranya ini. Ya, saya diam-diam antum ini dulu, sehingga saya sudah tahu Ustaz. Nanti antum tinggal belajar teorinya, dalilnya apa, nah, gitu. Jadi saya dulu belajar prakteknya dulu Pak. Saya dulu di Singkawang punya Ustaz, persis ada orang meninggal saya dibawa. Nah, Halidi, gini caranya. Nah, nanti kau belajar lah ilmunya gitu. Maksudnya teorinya, prakteknya seperti ini. Nah, sehingga tahun berapa? Tahun 90-an lebih gitu ya. 90-an lebih. Nah, itu saya belajar itu. Ya masih ingat saya Pak. Ya masih ingat caranya itu. Yang ngajar saya juga sudah meninggal ya. Jadi di masa itu tahun 90 di Singkawang tidak kayak sekarang Pak. Mana ada orang belajar sunnah waktu itu, tidak ada. Ya, tahun 90 itu masih saya tuh punya guru ya, dia dulu orang Persis, terus organisasinya di Muhammadiyah, tapi tidak lama, organisasinya sebentar berhenti. Guru saya itu orangnya keras dalam artian ya, dia tidak sesuai, datang aku berhenti. Nah itu modelnya, kan ya tidak ada ketentuan dari agama, harus ikut kan ya. Jadi sekali lagi nanti kalau ada itu izin, boleh nggak saya ikut? Izin, mau lihat gitu bagaimana caranya gitu ya. Terus kita lihat, sekalipun orang yang tidak kita anggap tidak sunnah, kita hanya tahu itu selisih-selisih sedikit ya Pak, tidak banyak, perselisihan itu tidak banyak ya, hanya kebiasaan-kebiasaan saja. Terus tidak boleh kalau kita memandikan jenazah ini mengharap dunia, maksudnya itu mengharap untuk kepentingan dunia. Basyir hadhil ummah ya bis sana'i wa tamkin fil bilad. Di sini maksudnya itu sampaikan kabar gembira kepada umat ini tentang ketinggian derajat atau tempat tinggal yang permanen di negeri ini, wan nasri war raf'ati fid din. Terus pertolongan dan ketinggian agama. Wa man amina minhum, dan barang siapa yang mengamalkan di antara itu pa'amal akhirah lid dunya, terus beramal dengan amalan akhirat untuk kepentingan dunia, falaisa lahu fil akhirah nasib, maka di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Ini hadis ini bukan hanya khusus untuk ini, termasuk belajar. Jadi kalau belajar niatnya sekolah, iya, niatnya untuk cari kerja, ya itu nanti tidak dapat pahala. Maka kalau kita belajar agama bukan niatnya untuk itu. Toh nanti setelah jalan tamat kuliah jadi kepala KUA, rezeki lah namanya itu. Tapi tak usah diniat-niatkan. Apa buktinya? Kalau kita Pak sebenarnya itu betul niatnya belajar, contoh di Stein atau sejauh-jauh, berapa ribu setiap tahun yang diwisuda itu. Tidak susah, mestinya kita mau cari dai, kita kirim ke kampung itu tidak susah, banyak. Tapi karena mereka nunggu ada pendaftaran pegawai baru ada diterima jadi pegawai baru lah dia. Nah, itu pun sudah susah. Karena apa susah? Karena harus ikut juklat dari atas. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya kan?
Karena ada kasus-kasus ini banyak yang memang ya gimana lagi ya, walaupun bertentangan dengan nuraninya ya mau tak mau priuknya di situ. Nah, berani dia membantah. Nah gitu. Maka saya merasakan, Pak, saya pernah ngajar bab nikah dengan waris. Dua ini ternyata tidak sinkron di kita, banyak yang tidak sesuai. Jadi ya bagaimana ya? Tidak banyak ketidaksinkronan di bab nikah dan bab waris ini ya, dengan aturan-aturan yang ada di negeri kita. Ada kasus ini seorang kepala pengadilan, tidak sebut di mana ya, dia ngadu, dia dengan sedih hati ngadu apa, ada seseorang suami istri, istrinya ini sudah ditalak 3 Pak oleh suaminya, bukan sekaligus sudah, tidak ada talak 3 sekaligus, sudah ada 1, 2, 3. Terus sudah 3 nih dibawa ke pengadilan. Terus apa oleh pengadilan? Itu oleh pengadilan tidak dianggap tidak sah, maka diulang talak lagi dari 1. Yang ada-ada, karena tidak diketahui di pengadilan ya. Talak itu tidak perlu diketahui siapa-siapa. Kalau udah kita talak istri kita secara sarih, apalagi kau kutelak, kau kucerai, udah talak 1 jatuh. Ya, jadi banyak bagi waris. Saya dapat ini, ada seseorang istrinya ini selingkuh kok dengan laki-laki lain. Dan saya tak berikan celurit tuh, saya betul Pak. Saya cari laki-laki itu, saya potong telinganya, bukan sininya, telinganya, potong telinganya sebelah, ya kan? Ngacau bini kita, nah, kan? Terus begini, ya, dituntut oleh suaminya cerai. Di pengadilan diputuskan harta yang dibawa suaminya sebelum nikah dengan dia tidak dapatlah dia, tapi harta yang didapat setelah menikah dibagi 2. Nah, saya tanya istrinya kerja ganda, mana bisa? Kalau di dalam konsep Islam, kalau dia tidak bekerja, dia balik aja lah, kau bawa bungkusan kau balik. Terus hanya sunnahnya seorang suami memberi mut'ah, pesangon Bapak membahas kita. Itu pun tidak ada kadar ditentukan agama, semampu dan seikhlas kita kasih dia. Nah, perempuan yang kita cerai itu. Nah, tapi karena itu kan tidak bisa kan? Ya saya bilang nggak tahu saya itu. Ya silakanlah. Nah, terus begini. Tapi Ustadz ini kan belum keluar dia, ya tidak apa-apa, di masa iddah memang tidak boleh pisah dulu. Di masa iddah itu perempuan masih punya hak seperti seorang istri kita, karena pada haknya istri. Tapi Ustadz nanti kalau selesai iddah usir. Kenapa? Tidak boleh. Kalau sudah habis masa iddah, sudah orang lain, dia sudah boleh dinikah orang lain, tidak orang lain ini. Jadi kalau masih satu rumah, berkhalwatlah dia, melihat aurat tidak boleh banyak, ya gitu. Jadi banyak kita lihat coba, maka apa? Ya tidak apa-apa, ya kita tetap amalkan sebisanya agama kita. Jadi maka saya itu dari pengalaman waris itu Pak, begitu orang undang untuk hitung waris, mau pakai aturan yang mana? Saya bilang, mau pakai adat ke? Mau pakai KHI ke, atau mau pakai yang hukum berdasarkan Quran dan Sunnah? Namun kau nak pakai KHI, aku nak balik. Mau nak pakai adat bagi, aku balik langsung. Tapi kalau mau pakai yang ini, baru saya mau. Karena saya ada pengalaman Pak. Ya, jadi kan tidak buang waktu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Disunnahkan mandi setelah mandikan jenazah, ya. Jadi setelah mandikan jenazah disunnahkan mandi. Orang kita biasanya pokoknya datang orang mati mandi dia. Kalau memang mandi hanya sekedar kotor tidak apa-apa, tapi punya keyakinan pun pergi ke orang mati balik harus mandi gitu dia. Ya, mungkin alasan orang tua kita dulu kan tidak mudah mandi kau diikutin, tak ada apanya ngikutin tidak ngerti gitu. Diikuti apanya kita tidak ngerti. Yo si anak tuh. Si Salman, orang Salman yang geli-geli. Saya ikutan juga kan, saya dari kecil kan di sana ikut. Saya ini kalau umpamanya dulu tidak belajar agama, jadi adat-adat orang Sambas itu saya pakai. Mana ada orang Madura tepung tawar tuh tidak ada Pak. Tinggal di Sambas orang Madura teman kacang udah melahirkan pasti tepung tawar 40 hari. Saya bilang di Madura tidak ada Pak.
Enggak ada di Madura itu. Jadi nular penyakit itu. Ya, akikah enggak mau dia. Kan disampas lama kita tepung tawar 40 hari gitu dia. Nah, udahlah, ya. Jadi memang apa biasa itu kebiasaan itu mudah. Jadi keburukan itu mudah nular, Pak. Kenapa? Disupport setan. Tapi kok ya kebaikan susah. Ya karena setan halang-halang tidak usah. Nah, gitu. Maka termasuk kita ngamalkan sunnah itu tidak gampang, Pak. Kadang-kadang istri kita, mertua kita, anak kita, tetangga kita, macam-macam lah. Nah, maka harus kita yakini, kita ikhlas lakukan itu, bukan cari apa-apa kita. Nah, itu insya Allah kita akan jadi kuat. Dan apa kuncinya? Dekatkan diri kepada Allah. Minta tolongan Allah. Ya tak usah nak tolongan Ustaz. Tak bisa juga Ustaz kadang-kadang mabuk juga. Ada juga Ustaz yang mabuk, Pak. Ngomong situ lain, nanti tempat lain dah lain lagi dia tu ceritanya. Ada yang begitu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ini. Insya Allah kita akan bahas tentang mengapankannya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.